Nah, oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama mendownload dan install Bootstrap 4 ya, atau framework Bootstrap 4. Nah, tapi pada video kali ini kita akan mendownload dan install Bootstrap 5 ya, yang dimana framework Bootstrap 5 ini merupakan versi yang terbaru ya dari versi sebelumnya. Oke, untuk cara download dan install itu cukup mudah ya. Pastikan teman-teman mengakses halaman websitenya https://getbootstrap.com ya. Nah, nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan versi yang terbaru, currently versi 5 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Bisa klik bagian all release. Teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali ya versinya yang sudah berjalan. Nah, saat ini yang sudah latest version yaitu versi 5.1. Oke, kita langsung download dan install framework Bootstrap 5-nya ya. Teman-teman bisa klik bagian button download. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini ya. Untuk menggunakan Bootstrap ada dua cara ya. Kita bisa mendownload untuk compile CSS dan JS-nya, ataupun kita juga bisa menggunakan CDN ya. Tapi ini bersifat online ya kalau menggunakan CDN ya. Tapi kita akan mendownload dulu compile CSS dan JS-nya ya. Kita klik button downloadnya. Nah, di sini ada statusnya sedang mendownload. Pastikan untuk koneksi internet teman-teman itu stabil ya gitu. Nah, selanjutnya kita cek di sini. Oke, ini akan saya pindahkan ya. Teman-teman bisa memindahkan untuk hasil downloadan Bootstrap-nya ke menu penyimpanan mana ya. Tapi untuk sementara saya akan taruh di musik terlebih dahulu. Lalu jika si Bootstrap 5-nya sudah di-download filenya, bisa di-ekstrak dulu. Kita akan buka zip-nya. Lalu kita bisa buatkan nama filenya di sini, misalnya website Haryanto gitu ya. Untuk nama foldernya bebas teman-teman. Nah, ini juga akan saya ubah nama foldernya jadi trap ya. Jadi enak nanti pada saat pemanggilan nggak terlalu ribet gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa buka text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman ada yang menggunakan Sublime atau Atom atau Notepad++ itu tidak masalah ya, sama saja gitu. Tapi saya pribadi lebih fair ke Visual Studio Code. Oke, di sini sudah masuk ya untuk folder projectnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian introduction ya. Teman-teman bisa klik di sidebar sebelah kiri, ada di bagian menu sidebar Bootstrap. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di bagian starter template kita bisa mengcopy ya untuk doctype HTML yang selanjutnya kita bisa membuat sebuah file ya. Saya akan membuat namanya index.html ya. Saya buat seperti ini. Selanjutnya bisa kita copy pastekan di sini. Nah, selanjutnya untuk bagian Bootstrap CSS dan juga JavaScript-nya kita perlu melakukan pemanggilan ya. Nah, oke. Teman-teman masuk lagi ke halaman website dari si Get Bootstrap ya. Lalu pilih bagian konten. Teman-teman lihat di sini ya, untuk CSS filesnya itu nanti kita akan memanggil namanya bootstrap.css ya, karena ini sudah menginclude di semua pilihan ya. Di sini ada layout, content, component, dan utilities, semuanya sudah di-include ya. Sekarang kita akan melakukan pemanggilan di sini. Link ref, style sheet, ref. Kita masuk ke dalam folder Bootstrap di sini. Itu alasan saya mengapa saya mengganti nama folder gitu ya. Jadi pada saat pemanggilan enak ya, nggak banyak strip angka-angka gitu. Lalu kita masuk ke dalam CSS. Jadi kita lihat di sini bootstrap.css ya. Kita menggunakan di sini bootstrap.css. Oke, kita save. Nah, selanjutnya untuk di bagian JavaScript sama ya, seperti itu. Cuma kita hanya memasukkan source-nya saja ya, tidak memakai namanya link href style sheet gitu. Oh, ini salah seharusnya link rel ya. Nah, untuk bagian script ini kita bisa masuk ke bootstrap /js/ kita lihat untuk JavaScript-nya kita pakai yang bundle.js ya, bundle.js. Oke, kita save seperti ini. Lalu kita jalankan ya untuk si file index.html untuk mengetes apakah si Bootstrap ini sudah benar-benar terinstall dan bisa berjalan gitu ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian komponen ya. Kita bisa ngetes masuk ke bagian button. Oke. Nah, jadi untuk si Bootstrap versi 5 ini yang terbaru ya, untuk dari tampilannya juga agak berbeda sedikit ya. Di bagian menu sidebar sini juga sangat rapi gitu ya. Apalagi untuk dari komponen, utilities gitu ya, itu banyak yang terbaru ya. Wow, ini luar biasa nih. Oke, kita akan tes di sini menggunakan
komponen ya dari si Bootstrap, yaitu button. Ini kita bisa copy di dalam text body ya. Oke, sekarang kita akan tes di sini. Nah, di sini terlihat buttonnya ini tidak sama dengan yang ada di Bootstrap ya. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita cek untuk di bagian CSS ini sudah oke ya. Bootstrap CSS /bootstrap.css. Oh, JavaScriptnya ya. Ini seharusnya Bootstrap bundle.js. Jadi kita tambahkan di sini Bootstrapnya belum ada ya. .bundle.js. Oke, kita save. Nah, kita bisa klik kanan lalu view page source ya. Nah, kita akan buka untuk si Bootstrapnya. Nah, ini kalau error seperti ini ada kesalahan dalam pemanggilan teman-teman ya. Perlu dipahami ya. Coba kita tes untuk JavaScriptnya, apakah error. Nah, ini sama ya, berarti ada pemanggilan yang error. Berarti ada pemanggilan yang error, kita akan benarkan dulu. Oh, jadi kesalahan gitu teman-teman ya. Dimana ini untuk file index.html berada di dalam Bootstrap ya. Seharusnya ini di luar Bootstrap ya. Ini kita bisa pindahkan dulu. Jadi kesalahannya itu dari tadi, dimana saya meletakkan file index.html itu berada di dalam folder Bootstrap ya. Seharusnya di luar seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan refresh ya. Kita akan buka. Nah, ini sudah terpanggil teman-teman ya untuk si Bootstrapnya ya. Bisa dilihat di sini untuk buttonnya ya, sama ya dengan di dalam dokumentasi dari si Bootstrapnya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti teman-teman ya, dalam kita mendownload dan install Bootstrap 5 serta mengimplementasikannya ya pada project website kita ya, yang dimana sudah berhasil. Dan oke, itu saja video tutorial pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.